kita membahas klasifikasi dari titik-titik equilibrium. Jadi ada yang disebut sink. Sink itu kalau misalkan kita berangkat dari titik manapun, nanti dia akan mengerucut ke titik equilibrium tersebut saat waktunya bertambah ya. Semakin lama waktunya, semakin lama dia semakin mengerucut ke satu titik. Itu titik equilibrium tersebut disebut sebagai sink. Kemudian source itu kalau misalkan kita mulai dari titik-titik yang sangat dekat, yang saling berdekatan, ini adalah titik equilibrium juga ya. Titik awal itu biasanya juga disebut titik equilibrium. Tapi kalau kita mulai dari dekat-dekat situ, nanti lama-lama dia akan melebar. Ada yang menuju positif tak hingga, ada yang menuju negatif tak hingga ya. Jadi dia akan kalau yang tadi sink itu mengerucut, kalau source itu dia melebar. Nah, selain itu disebut sebagai node. Nah, coba kita klasifikasikan titik equilibrium dari persamaan diferensial ini. Apakah sink, source, atau node? Ya. Saya mau di sini saja. Oke, untuk persamaan diferensial ini, kira-kira titik-titik equilibriumnya apa saja? Caranya gimana? Kita apakan? Ada yang masih ingat di pertemuan kemarin? Untuk Pak. diapakan? Faktorkan. Difaktorkan. Oke, faktornya menjadi seperti apa ini? X plus 3, X kurang 2. Y plus 3, Y min 2 ya. Kemudian setelah difaktorkan, dia dibuat sama dengan berapa? Sama dengan 0, Pak. Sama dengan 0. Berarti untuk persamaan diferensial ini sama dengan 0, Y-nya berapa? Y sama dengan berapa? Atau Y sama dengan berapa? Min 3 sama plus 2. Min 3 dan plus 2. Oke. Nah, sekarang kita gambar dulu garis solusinya ya. Kita punya min 3 di sini, punya 2 sini ya. Kemudian kita kasih pembatas ya, pagar. Pangkatnya yang min 3 berapa? 1. 1. Yang 2 pangkatnya berapa? 1 juga. 1 juga. Oke. Sekarang kita tes, mau diambil tes di titik yang mana? Di antara min 3 sampai 2, di kanannya 2, atau di kirinya min 3? Paling enak masukkan angka berapa? Angka 0, Pak. 0. Oke, kita masukkan angka 0. Turunannya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif 6. Negatif ya. Berarti kalau gitu, kalau kita lompat pagar yang sebelah kiri, dia tandanya berubah atau tetap? Berubah. Berubah jadi positif. Positif. Ya. Kita lompat ke pagar yang kanan, pangkatnya 1, dia pangkat apa? Tandanya berubah atau tetap? Berubah, Pak. Berubah, jadi positif juga ya. Berarti sekarang kita bisa gambar garis fasenya. Y, kemudian ada yang di atas 2, yang di bawah adalah min 3. Oke. Yang di bawahnya min 3, panahnya ke atas atau ke bawah? Jadi tandanya plus, berarti panahnya ke atas atau ke Ke bawah? atas. Ke atas. Oke. Di antara min 3 dan 2? Ke bawah. Bawah. Di atasnya 2? Ke atas.
ke atas ya. Oke, nah dari sini ya kita coba gambarkan apa namanya kita coba gambarkan ini apa sih daerah kemiringannya ya. Titik equilibriumnya kan min 3 dan 2 ya. Kita simpan dulu min 3 dan 2. Di sini min 3. Di sini 2 ya. Karena untuk min 3 dan 2 mereka terdefinisi, maka Y sama dengan min 3 dan Y sama dengan 2 juga solusi ya. Jadi dia garisnya penuh, bukan garis putus-putus. Ini min 3. Ini 2. Oke. Setelah itu kita gambar daerah kemiringannya ya. Di bawahnya min 3, panahnya ke atas. Berarti kita gambarnya gimana? Kiri bawah ke kanan atas atau kiri atas ke kanan bawah? Di bawahnya min 3 ini kalau kita mau gambar daerah kemiringannya, panah ini kan ke atas ya. Di bawahnya min 3 yang di garis fase. Untuk di daerah kemiringan, kita gambarnya panah dari kiri bawah ke kanan atas atau dari kiri atas ke kanan bawah? Kiri bawah ke kanan atas, Pak. Oke, kiri bawah ke kanan atas. Kayak gini ya. Kalau misalkan yang di tengah-tengah antara min 3 sampai 2, panahnya gimana? Kiri atas ke kanan bawah. Oke, berarti gini ya. Dan seterusnya ya. Kalau di atasnya 2? Di atasnya 2? Naik lagi ya. Karena panahnya naik ya. Jadi kira-kira gini lagi ya. Nah, kemudian setelah ini kita tahu bahwa kalau dia nilainya semakin dekat ke 2 atau semakin dekat ke min 3, turunannya akan semakin dekat ke 0. Ya. Sehingga kalau saya gambar pakai yang warna lain ya, saya mau menggambar solusinya. Tebal, misalkan solusinya setebal ini, kemudian saya pakai warna hijau. Kira-kira solusinya akan berbentuk seperti ini. Kemudian kalau di atasnya 2, dia akan naik ke atas. Bentuk solusinya ya, kira-kira akan seperti itu. Kalau di bawahnya min 3, dia akan ya kurang lebih kayak gini. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ngikutin. Bisa ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari gambar ya kira-kira solusinya kayak gimana, itu sebenarnya bisa kelihatan ya. Yang mana yang sink, yang mana yang source, yang mana yang node. Kira-kira Y sama dengan 2 ini adalah equilibrium yang berupa sink, source, atau node? Node bukan, Pak. Oke, coba dia gambarnya dari titik yang sama ya, dari titik yang hampir sama. Dia kalau kita T-nya semakin bertambah ya,
dia semakin menjauh dari baik di atas maupun di bawah, dia menjauh dari titik equilibrium. Kira-kira dia disebut sebagai sink, source, atau node? Source kalau menjauh, Pak. Source ya. Karena kalau kita mulai naik ke atas sedikit atau turun ke bawah sedikit dari 2, itu solusinya akan selalu menjauh, apapun ceritanya, gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang bawah, equilibrium yang min 3, itu kira-kira disebut sink, source, atau node? Kalau kita lihat di sini, kita mulai dari titik manapun, dia akan menuju titik equilibrium. Berarti disebut sink, source, atau node? Sink, Pak. Sink, ya. Yang lain bisa paham? Buat lihatnya itu dari kiri ke kanan ya, Pak? Iya, betul sekali. Oke, Pak. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ya, kalau kita pecah garis fasenya ya, kita misalkan ambil garis fase yang untuk 2 saja ya. Ini 2. Arah panahnya yang di atas 2 keluar ke atas, yang di bawah 2 ke bawah. Nah, source itu kira-kira ciri-cirinya gini ya, kalau di garis fase dua-duanya panahnya menjauh dari titik equilibrium, itu adalah source. Kalau sink, nah misalkan ini kita ambil min 3 ya. Di sini kan panahnya yang di atasnya min 3 ke bawah, di bawahnya min 3 ke atas. Panahnya ini baik di atas maupun di bawah semuanya menunjuk ke arah titik equilibriumnya, yaitu min 3. Nah, ini ciri-cirinya tipe equilibrium yang sink untuk kalau kita mau lihat dari garis fase. Nah, kalau yang node kayak gimana? Saya kasih pakai warna lain ya. Oke. Ciri untuk yang node ya. Node itu kalau kita punya misalkan garis fase ini ya. Kita punya titik equilibriumnya, misalkan ini Y bintang. Misalkan yang di atasnya itu ke atas, yang di bawahnya juga ke atas, atau di Y bintang lagi, atau yang di atasnya itu ke bawah, yang di bawahnya juga ke bawah. Ini disebut sebagai node. Bisa dipahami? Sudah kelihatan ya bedanya. Yang source itu kalau di garis fase kayak gini, sama-sama menjauh dari titik equilibrium panahnya. Kalau sink itu sama-sama mengarah ke titik equilibrium. Kalau node itu saling kejar-kejaran gitu ya. Yang sebelah kiri contohnya yang bawah mau ngejar yang atas gitu. Tapi karena kejar-kejaran kecepatannya sama, mereka nggak nyampe-nyampe, nggak dapat-dapat. Atau yang atas sekarang balik yang ngejar yang bawah. Jadi kalau kita ibaratkan hubungan antar manusia gitu ya, yang source itu kira-kira ya yang nggak ada chemistry-nya gitu ya, yang nggak cocok. Memang saling nggak suka gitu. Yang sink itu yang memang saling suka, kalau yang node itu bertepuk sebelah tangan gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, sudah paham? Mudah-mudahan nggak tanya karena sudah paham ya. Dipahami, Pak. Oke, ya. Berarti kalau misalkan kalian nanti suatu saat ketemu sama persamaan diferensial gitu ya, untuk menganalisisnya seharusnya sudah mulai nggak susah ya. Oke, nah ada teori yang sangat berhubungan dengan ini, titik equilibrium, yaitu teori linearisasi ya. Kalau tadi kan kita cari tahu cara, maksudnya kita mau cari tahu apakah dia sink, source, atau node dengan cara kita gambar garis fasenya.
kita gambar apakah dia saling keluar atau saling masuk atau kejar-kejaran. Nah, dengan linearisasi ya, kita juga bisa menebak apakah sebuah titik itu sink atau source atau node. Ini sebenarnya sama halnya dengan kalau di kalkulus kalian berbicara tentang apa namanya, dia maksimum atau minimum ya. Apakah minimum ataukah maksimum? Atau tidak keduanya? Caranya adalah apa? Kalau kita punya persamaan diferensial ya yang biasanya yang otonomus ya, dt sama dengan fy, di mana f-nya ini adalah fungsi yang kontinu dan diferensiabel. Dan terus-terusan punya turunan gitu maksudnya. Nah, ketika kita mengambil turunan pertamanya, kita masukkan titik Y0, kemudian dia ternyata nilainya negatif, maka Y0 itu adalah sink. Kalau sebaliknya berarti source, kalau dia sama dengan 0 itu kita belum bisa menentukan apakah dia sink atau source hanya dari turunan pertama. Jadi kalau kita balik ke contoh ini ya. Kalau kita balik ke contoh ini, di sini berarti kita punya apa namanya, titik equilibriumnya adalah titik-titik equilibrium adalah Y sama dengan min 3 atau Y sama dengan 2. Nah, kemudian kita tahu Fy-nya apa? Fy-nya apa? Fy-nya adalah Y kuadrat plus Y min 6 ya. Nah, dari sini kita dapat turunannya. F aksen Y adalah apa? Masih ingat? Turunannya? 2Y plus 1. 2Y plus 1. Oke, kita punya turunan ini. Sekarang kita masukkan F aksen 2. Nilainya berapa? 2 kali 2 plus 1. Berarti berapa? 5. 5 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0? Lebih dari 0. Lebih dari 0. Ya. Berarti kesimpulannya dia adalah Source. source ya. Kalau lebih dari 0 berarti source ya. Dia adalah source. Oke. Kemudian kita coba masukkan F aksen min 3. Berarti 2 kali min 3 plus 1. Ini berapa? Min 5. Min 5. Min 5 itu lebih dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Berarti dia titiknya adalah sink, source, atau node? Sink. Sink. Ya. Kita punya ini ya, sudah ya. Bisa kita bandingkan ya. Tadi kalau kita pakai garis fase di atas, kita punya Y sama dengan 2 itu source, Y sama dengan min 3 sink. Ternyata pakai cara yang ini, kita mendapatkan jawaban yang sama. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Masih mudah ya? Nah, sekarang kira-kira untuk contoh ini ya, ini fungsinya agak susah ya. Kira-kira phase line-nya di sekitar Y sama dengan 0 itu kelihatannya kayak gimana?
Oke, Y sama dengan 0 itu apakah pembuat 0 dari turunan ini? Kalau kita masukkan Y sama dengan 0, turunannya positif atau negatif atau 0? Saya ini screen clip lagi. Oke, kalau saya masukkan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka dy dt sama dengan 0 kali cos 0 pangkat 5 plus 2 kali 0 min 27 pi 0 pangkat 4. Ini berapa? Nol. 0 ya. Berarti Y sama dengan 0 ini equilibrium atau bukan? Equilibrium ya. Karena turunannya sama dengan 0. Oke. Sekarang kita gambarkan baseline-nya, tapi hanya di sekitar titik 0 saja. Kira-kira bentuknya akan seperti apa? Coba kalian coba dulu. Kira-kira bentuknya akan seperti apa? Ya, susah lah ya. Karena kalau kita masukkan misalkan min 1 gitu ya. Cos min 1 pangkat 5 min 1 plus 2, ya itu. Nanti kita punya cos dari cos 1, ya cos 1 berapa? Perlu kalkulator ya. Minus 27 pi kali min 1 pangkat 4 dan seterusnya. Itu susah ya. Intinya ketika kita diminta untuk menggambarkan diagram garis, phase line untuk ini si kursor saya ada di mana ya? Oh, di atas. Ini bisa kita simpulkan bahwa dia adalah pertanyaan susah. Nah, kalau seperti ini ya, karena gambar phase line-nya susah, untuk tahu apakah Y sama dengan 0 itu sink atau source atau node, kita pakai teori yang linearisasi tadi ya. Jadi caranya gimana? Oke, caranya adalah kita cari turunannya ya. Jadi H aksen Y adalah ini pakai aturan perkalian ya. Kita punya cos Y pangkat 5 plus 2Y min 27 pi Y pangkat 4 ditambah Y kali turunannya yang agak susah ini adalah turunannya cos itu min sin, turunan dalamnya ini berarti 5 Y pangkat 4 plus 2 sin Y pangkat 5 plus 2Y ya. Kemudian min turunannya adalah 27 kali 4 berapa ya? 27 kali 2, 54 kali 2, 108. 108 pi Y pangkat 3 ya. Nanti kalian bisa cek turunan saya ini benar atau enggak. Tapi karena kita pengen tahu apakah dia sink atau source, ya, kita cukup cari turunan pertama, kemudian kita masukkan ya. H aksen 0 adalah berapa? Kita punya
cos 0 plus 0 min 27 pi kali 0 pangkat 4 ditambah 0 kali berapapun itu pasti 0 ya. Berarti hasilnya adalah cos 0 min 0 plus 0. Cos 0 itu 1, berarti ini hasilnya adalah 1. Karena 1 itu positif, berarti Y sama dengan 0 ini sink atau source? Source, Pak. Source. Ya. Mudah ya? Ada pertanyaan? Saya cek di Teams, ada yang tanya nggak ya? Mungkin malu-malu bertanya. Oke, belum ada. Lanjut. Nah, jadi di sini di bagian akhir dari materi tentang equilibrium dan garis fase, kita ingin membahas tentang model logistik yang kita modifikasi ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah punya model logistik. Sekarang kita coba pakai model yang sama untuk menganalisis pertumbuhan populasi laju pertumbuhan populasi dari pine squirrel. Pine squirrel itu apa ya? Ya sejenis musang lah ya. Sejenis ya itu. Nah, hewan ini dia sangat-sangat teritorial. Hewan jenis ini sangat teritorial sehingga kalau populasinya terlalu besar, laju pertumbuhannya itu turun, bahkan bisa jadi negatif ya. Kalau misalkan populasinya terlalu kecil, populasinya terlalu kecil, laju pertumbuhannya bisa juga negatif karena saling kesulitan untuk mendapatkan pasangan. Sehingga dari model logistik yang sebelumnya kita bisa menambahkan asumsi yaitu kalau populasinya terlalu besar, laju pertumbuhannya negatif, kalau terlalu kecil laju pertumbuhannya juga negatif. Dan ini yang terakhir adalah asumsi yang wajar ya. Kalau misalkan terlalu kecil dia akan turun terus. Sehingga kalau populasinya di awal 0 ya nggak akan, karena dia kan tergantung dengan pertumbuhannya itu tergantung apakah ada pasangan atau tidak. Kalau tidak ada ya mereka nggak bisa punya anak gitu ya. Nah, jadi kalau populasinya 0, laju pertumbuhannya 0. Sehingga kuantitas yang masuk itu sebenarnya sama seperti sebelumnya ya. Di materi di slide yang pertama itu kita punya di sini T kemudian P ya, di sini pakai S karena kita mau membicarakan squirrel. Kemudian ada K yaitu growth rate coefficient sama masih N carrying capacity itu masih sama dengan yang sebelumnya. Tapi di sini ada tambahan yaitu parameter M yaitu konstanta sparsity. Jadi kalau misalkan konstanta ini si konstanta M itu mengindikasikan kapan threshold-nya ya, kapan batasan populasinya itu besar atau populasinya kecil. Jadi di bawah M populasinya dianggap kecil, di atas M populasinya dianggap besar. Seperti itu. Nah, N ini kan carrying capacity. Carrying capacity itu artinya jadi kalau kita punya habitat ya, habitat kita misalkan luasnya cuman 20 meter persegi misalkan ya, kecil sekali gitu ya. Misalkan hanya 5 kali 4 meter. 5 meter kali 4 meter. Berarti kalau kita punya squirrel, dia terus beranak kan nggak mungkin jumlahnya tak berhingga kan ya, karena dia terbatas oleh habitat yang ukurannya cuma 20 meter persegi tadi. Ya, makanya kita punya yang namanya carrying capacity yang sudah kita bahas di slide yang pertama lalu. Kira-kira bentuk modelnya adalah, oke, kalau diperhatikan bagian yang ini yang saya blok ya, yang ini
Bagian ini adalah model logistik yang sudah kita punya sebelumnya. Kemudian di sini ada tambahan, yaitu ini ya. Nah, tambahan inilah yang mengindikasikan kapan dia terlalu kecil. Ya, kalau dia terlalu kecil, maka tandanya jadi negatif. Jadi ya kira-kira setelah kita melakukan analisis dari asumsi tadi, ya modelnya bentuknya seperti ini. Untuk tahu analisis lengkapnya gimana, kalian bisa baca bukunya. Oke. Pertanyaannya adalah ini. Ini pertanyaan yang menjadi PR buat kalian. Coba analisis solusi dari model logistik yang kita ubah ini. Kira-kira solusinya akan seperti apa? Gitu ya. Jadi gunakan garis fase untuk menganalisisnya, atau kalian juga boleh pakai linearisasi tadi ya, untuk menentukan apakah dia sink, source, kemudian kasih penjelasan. Oh, kalau dia mulai dari titik di antara M sampai N, itu dia akan konvergen, lama-lama jumlah populasinya banyak, lama-lama populasinya akan menuju mana. Kalau dia antara 0 sampai M, lama-lama populasinya menuju mana, dan seterusnya. Ya. Nah, itu tadi materi tentang equilibrium dan garis fase. Ya. Sebelum saya lanjut ke materi terakhir di slide ini, apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau nggak ada, kita akan membahas analisis dari solusi persamaan diferensial yang baru lagi, yaitu yang disebut sebagai bifurkasi. Apa itu bifurkasi dan mengapa materinya setelah equilibrium dan garis fase? Karena bifurkasi ini ada hubungannya dengan equilibrium dan garis fase. Kalau kita perhatikan ya, pada kebanyakan model itu kan kita biasanya punya yang namanya parameter. Jadi misalkan di model ini, ya, di model logistik ini, kita punya parameter, yaitu parameter K sebagai konstanta pertumbuhan, parameter N sebagai carrying capacity, dan parameter M sebagai sparsity constant yang kita bisa ubah-ubah nilainya. Ketika kita ubah nilainya, nilai parameter tersebut ya, ketika kita ubah, bisa jadi solusinya akan berubah. Nah, parameter ini, sehingga parameter ini kadang menjadi sangat penting ya. Mengapa? Karena keseringan kita punya persamaan diferensial yang sama untuk problem yang berbeda-beda. Contohnya kalau kita mau kita mau menghitung investasi kita ya, pakai model pertumbuhan yang eksponensial itu. Ternyata model itu juga dipakai untuk mengkaji laju pertumbuhan dari populasi, misalkan populasi manusia atau populasi lainnya. Model yang sama dipakai untuk dua hal yang berbeda. Cuman bedanya apa? Mungkin bedanya ada di parameternya. Misalkan kita mengkaji laju pertumbuhan manusia kemudian model yang sama kita pakai untuk mengkaji laju pertumbuhan ikan misalkan. Nah, ini parameter K-nya ya, di sini parameter di sini ya, growth rate coefficient-nya bisa beda. Oh, ternyata laju pertumbuhan manusia dan laju pertumbuhan ikan. Nah, misalkan laju pertumbuhan ikan itu lebih cepat daripada laju pertumbuhan manusia, maka parameter K untuk pertumbuhan ikan dan pertumbuhan manusia itu lebih besar yang parameter K untuk pertumbuhan ikan, dan seterusnya. Jadi kita mengenal model-model yang pakai banyak parameter. Kebanyakan kita akan menemukan itu, parameter itu. Nah, permasalahannya adalah terkadang kalau kita ubah sedikit nilai dari parameternya, solusinya bisa berubah drastis. Misalkan yang tadinya punya equilibrium, bisa jadi dia tidak punya bisa jadi nanti dia tidak punya equilibrium dan solusinya malah blow up. Bisa jadi.
Nah, di kebanyakan sistem-sistem fisis, ya, seperti mungkin kalau kita mempelajari hardware komputer atau mempelajari kelistrikan, ya, smart grid misalkan, ya, itu kan kita membuatnya memodelkan, ya, kita membuat model, kemudian kita analisis kalau parameternya kita ubah-ubah. Nah, di kebanyakan sistem, ya, kalau misalkan parameternya kita ubah, efek jangka panjangnya itu bisa sangat dramatis perubahannya, sehingga kita harus hati-hati dalam menganalisis apakah model kita sudah sesuai atau belum terhadap sesuatu yang ingin kita modelkan. Nah, contoh dari persamaan diferensial yang autonomous yang bergantung terhadap parameter adalah ini. Ya, contohnya kita punya dy dt sama dengan y kuadrat min 2y plus mu. Di sini mu sebagai parameternya. Nah, nilai dari mu kan kita bisa ubah-ubah, ya, kita ubah menjadi 1, 0, atau misalkan kita ubah menjadi 3, kita ubah menjadi 4, min 2, min 5, bahkan min 1.000.000, kita ubah menjadi 1 triliun juga bisa. Jadi kalau kita punya parameter seperti ini yang tidak dispesifikasi, ya, di persamaan diferensial ini itu bisa jadi, ya, merepresentasikan infinitely many itu banyak, tapi yang kita bahkan nggak bisa hitung. Jadi mengapa disebutnya tuh kalau bahasa Inggris infinitely many. Kita bisa hitung tapi banyak banget sampai kesannya kayak tidak berhingga gitu ya. Gitu. Setiap persamaan diferensial, setiap parameter mu-nya berubah, persamaan diferensialnya pasti berbeda. Gitu. Ya. Sehingga di sini kita mencoba untuk menganalisis bagaimana pengaruh perubahan si parameter mu ini terhadap solusi dari persamaan diferensialnya. Karena apa? Karena kalau kita tahu solusi dari persamaan diferensialnya, maka kita bisa menebak, oh kira-kira sesuatu yang kita modelkan ini, behavior-nya atau perilakunya akan jadi seperti apa. Nah, supaya memudahkan, ya, kita akan tuliskan persamaan diferensial yang autonomous, yang bergantung pada satu parameter, misalkan mu, kita akan tuliskan notasinya seperti ini, ya, f mu dari y. Jadi ada f underscore mu, ada subscript mu dari y. Jadi kalau tadinya cuma fy saja, karena sekarang bergantung terhadap parameter mu, maka saya kasih f mu y. Jadi kira-kira bentuk umumnya persamaan diferensial yang mengandung parameter itu yang bergantung pada suatu parameter mu adalah seperti ini yang saya blok, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada dasarnya persamaan diferensial yang ini merepresentasikan banyak sekali persamaan diferensial yang kurang lebih bentuknya mirip, cuman bedanya di parameter saja. Nah, kalau seperti itu, maka kita sebut persamaan diferensial yang seperti itu, ya, yang hanya berubah parameter saja, kita sebut sebagai one parameter family. Ya. Jadi mereka satu keluarga parameter. Kayak satu keluarga gitu, ya. Mungkin kalau saya punya anak saya mukanya ya kurang lebih mirip-mirip saya gitu, tapi mereka nggak ada yang benar-benar mirip. Jadi kita masih satu keluarga, tapi parameternya berbeda gitu ya. Nah, contohnya ini ya, misalkan kita ambil contoh yang ini, dy dt sama dengan y kuadrat min 2y plus mu. Nah, di sini, di contoh ini, kita nggak tahu parameter mu yang seperti apa, yang kira-kira membuat solusinya itu ada perubahan kualitas secara drastis. Ada perubahan kualitatif. Gitu. Nah, karena kita nggak tahu, ya cobalah kita ambil misalkan beberapa nilai mu. Misalkan min 4, min 2, 0, 2, 4. Ternyata kalau kita ganti-ganti mu-nya dengan nilai-nilai ini, ya min 4, min 2, 0, 2, 4, ternyata phase line-nya, ya, phase line-nya itu jadi seperti ini, ya.
yang mu min 4, titik equilibriumnya itu agak lebih lebar jaraknya ya. Kemudian di atasnya, yang paling atas itu arah panahnya ke atas, yang paling bawah ke atas juga, yang di tengah-tengah ke bawah. Kemudian kalau mu-nya min 2, ternyata titik equilibriumnya jaraknya agak lebih sempit. Tapi arah panahnya hampir sama dengan sebelumnya. Kalau mu-nya 0, ternyata jaraknya semakin sempit lagi, dan seterusnya. Tapi ketika mu-nya saya ganti dengan 2, ternyata dia tidak punya titik equilibrium. Karena kalau saya ganti dengan 2, nilainya dia tidak pernah 0. Karena dia istilahnya kalau di kalkulus itu positif definite. Jadi ternyata dia tidak ada equilibriumnya gitu ya. Nilainya selalu positif. Maka arah panahnya dia hanya garis saja, kemudian arah panah ke atas. Ternyata ketika 4 dia tidak berubah ya. Dia tidak ada equilibrium juga dan arah panahnya ke atas terus. Nah, berarti di sini ada perubahan kualitatif di titik mu yang mana? Dari yang tadinya ada titik equilibriumnya menjadi tidak ada. Kalau kita lihat dari mu sama dengan 0 ke mu sama dengan 2, ini ada perubahan kualitatif ya. Mu sama dengan 0 ke belakang, itu ada titik equilibriumnya semua, ada 2 titik equilibrium. Tapi setelah itu, 2 ke kanan, itu tidak ada equilibrium. Solusinya itu naik terus, jadi dia akan blow up menuju positif tak hingga. Sehingga di sini ada perubahan kualitatif dari mu 0 ke mu 2. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya mau cek lagi di Teams, nggak ada yang tanya. Oke, apakah bisa dipahami sampai di sini? Perlu dicek kenapa? Oke, coba dilihat ya. Kalau mu-nya saya ganti, ya, kalau mu-nya 0, dia pembuat 0-nya pasti 0 dan 2. Gitu. Tapi kalau mu-nya 2, ya. Ketika mu-nya 0, kita punya 2 equilibrium ya. Jadi yang bawah, ya, 0 dan ke kiri itu ada 2 equilibrium. Yang bawah dan yang atas, yang saya lingkari. Kemudian panahnya selalu mirip ya. Jadi yang di tengah-tengah equilibrium itu ke bawah, saya pakai warna lain ya. Yang di tengah-tengah equilibrium itu panahnya ke bawah, yang selain itu panahnya ke atas. Tapi coba lihat, ketika mu-nya sama dengan 2, ada titik equilibriumnya atau tidak? Ketika mu sama dengan 2, tidak ada ya. Ketika mu sama dengan 4, tidak ada juga ya. Berarti di sini ada perubahan kualitatif. Ada perubahan kualitatif. Nah, perubahan kualitatif seperti ini ya, dari misalkan dari yang tadinya tidak ada, dari yang tadinya ada titik equilibriumnya 2, kemudian menjadi tidak ada ya, berarti ada sesuatu yang terjadi di situ ya. Perubahannya drastis. Nah, ketika perubahannya drastis, maka di sini kita bisa bilang bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mu sama dengan 0 sampai mu sama dengan 2. Sesuatu yang terjadi inilah yang kita sebut sebagai bifurkasi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Sesuatu yang terjadi ini yang kita sebut sebagai bifurkasi ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Materinya kita lanjutkan di hari Rabu. Ya. Slide-nya sudah saya upload ke Microsoft Teams, jadi kalian bisa baca slide-nya sebelum hari Rabu depan. Kemudian tadi ada satu PR ya. Kemudian maksudnya satu PR tambahan ya dari yang kemarin kan ada 2 kalau nggak salah ya. Kita punya satu PR tambahan, terus, nah, saya pernah memberikan tugas, yaitu kalau nggak salah minggu yang lalu ya, pekan lalu, kepada kalian untuk membentuk kelompok dan pekan lalu atau 2 pekan lalu ya, membentuk kelompok dan membuat sebuah model ya, yang berhubungan dengan bidang energi. Ya. Kalian boleh ambil dari apapun, dari buku, dari paper, dan seterusnya, kemudian dianalisis. Nah, di pertemuan pekan depan, hari Rabu kita akan bahas lanjutan mengenai bifurkasi ini. Ya. Kemudian setelah itu, setelah materi bifurkasi selesai, saya minta 2 atau 3 kelompok mewakili satu kelas untuk presentasi dari model yang dibuat beserta analisisnya. Nah, untuk itu, cuman kelompok yang mana yang presentasi itu tidak akan saya tunjuk sekarang ya. Jadi akan ditunjuk on the spot supaya semuanya siap. Cuman untuk itu saya minta ke asisten akademiknya untuk mengumpulkan atau ketua kelasnya aja deh. Ketua kelasnya itu apa? Saya lupa. Ketua kelasnya siapa? Saya lupa. Zafran, Pak. Zafran. Zafran ya? Bukan lah kayaknya. Bukan. Arianda. Kalau lagi nggak masuk ya. Oke ya. Nanti daftar kelompoknya tolong dikumpulkan dan judul-judul dan jenis-jenis modelnya, maksudnya judul-judul modelnya apa saja tolong dikumpulkan. Ya. Jadi untuk sebelum UTS ini tidak ada tugas membuat laporan, tapi kalian bikin modelnya dulu dan minggu depan kita bahas. Oke? Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Pak, berarti Ya, cukup siapkan PPT-nya saja, Pak ya? Iya, betul. Oke, baik Pak. Ya kalau nggak pakai PPT juga kalau kamu bisa coret-coret di laptop ya nggak apa-apa. Kayak yang saya lakukan. Yang penting bisa menjelaskan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Ya, PR-nya jangan lupa dikerjakan. Sampai ketemu hari Rabu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.